Saudaraku, dari Sabang sampai Merauke ini kita sering mendengar betapa dahsyatnya nuklir yang dijatuhkan di Kawasaki dan Hiroshima. Ternyata nggak ada apa-apanya. Tahu saudaraku, betapa ganasnya harimau padang pasir? Masih nggak ada apa-apanya dibandingkan nuklir Panglima kita, Panglima PNI, beliau Gus Abbas Bun. Nuklir Nusantara mau dijatuhkan di Majalengka. Siapapun penghalang, perusak NKRI, hancur sekeping-kepingnya. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya tekankan seperti itu? Karena PWI dan Laskar Sabilillah ini sesungguhnya bukan sekedar organisasi masyarakat keagamaan, tetapi PWI dan Laskar Sabilillah ini sebetulnya adalah merupakan sebuah pergerakan rakyat Indonesia, pergerakan rakyat Indonesia yang muncul dari pergerakan ke-NU-an. Untuk apa tujuannya? Untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari pembelokan dan perbudakan atas nama agama dan atas nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini ada Wahabiyah, ada lagi Islam Baiat yang ada di Garut, ada lagi kaum Ba'awi yang menyesatkan kalian semua atas nama baginda Rasulullah. Ini maka lawan kita sangat jelas. Semuanya berkamuflase seolah-olah mendukung negara Indonesia, seolah-olah mereka taat kepada Indonesia, tapi pada hakikat dan pada prakteknya mereka menghancurkan demokrasi Indonesia. Mereka tidak akan taat dan tidak setia kepada Indonesia. Bukti nyata sudah tidak bisa dibantah. Mereka saudara-saudara sekalian di dalam pidato-pidatonya, di dalam narasi-narasinya, kerap kali ingin menggantikan Indonesia dengan negara yang lain, ingin membuat satu negara dalam satu negara, membuat kekuatan di Indonesia. Maka dari saudara-saudara sekalian, maka kita sendiri harus hati-hati. Maka segera, karena ini pergerakan, maka saya mohon kepada masyarakat Majalengka, ayo rame-rame lantas menyambut perjuangan wali Indonesia, Laskar Sabilillah. Segera, kita jangan diam, kita harus bergerak dari kampung ke kampung, segera bentuk itu seluruh kecamatan. Alhamdulillah di Jawa Timur sekarang sudah mulai bergerak. Di Jawa Timur sekarang sudah mulai pembentukan dari kabupaten sampai kecamatan. Pergerakan para ulama, para kiai, pergerakan para kaum bansar, pergerakan juga kaum para nahdiyin, para ulama kiai kampung sudah mulai muncul. Begitu juga di Jawa Tengah. Maka saudara-saudara, kalau kita bergerak bersama-sama, insya Allah kekuatan Indonesia tidak akan ada yang mampu menghancurkan. Betul-betul? Saudara-saudara, mereka semua sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana nasab mereka sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pergerakan mereka sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pengetahuan mereka terhadap agama Islam sudah diungkap oleh Allah. Bagaimana pemahaman mereka dan doktrin mereka terhadap agama Islam sudah diungkap oleh Allah. Ayatnya Allah sudah terang benderang di depan masyarakat Majalengka. Ayatnya Allah sudah ditunjukkan kepada Allah kepada masyarakat Majalengka. Maka tidak ada kata lain kecuali kita semua ayo bergerak bersama-sama menyambutnya, kemudian kita pertahankan, kita bentengi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, kita bentengi rakyat, kita bentengi Bhinneka Tunggal Ika, kita bentengi demokrasi Indonesia, kita bentengi Pancasila dan para ulama, para kiai kita. Saudara-saudara sekalian, ini sudah ditunjukkan kepada Allah bahwa mereka itu sebetulnya adalah cara-caranya adalah cara-cara PKI. Ini kalau seumpama itu, kalau seumpama dibiarkan, mereka akan bisa membunuh para ulama, para kiai. Pada waktu zaman PKI yang dibunuh itu tidak tanggung-tanggung, jenderal TNI. Kenapa? Karena kita lalai. Jangan sampai itu terjadi seperti tahun 65. Pergerakan mereka sangat masif, pergerakan mereka sudah ditunjukkan oleh Allah. Kita dibela oleh Allah, kita berada di dalam naungan ilmunya Allah, kita dibela oleh baginda Rasulullah SAW. Maka tidak ada kata lain, Indonesia sudah adalah sebuah negara, tidak sama dengan negara lainnya. Mungkin orang semacam itu bisa menguasai negara lain, bisa menguasai Afghanistan, bisa menguasai Libya, bisa menguasai Irak, bisa menghancurkan Syria. Tapi insya Allah pergerakan rekayasa Yahudi yang menjual agama Islam, menjual baginda Rasulullah SAW, insya Allah mereka akan busuk di negara kita, negara Indonesia. Betul-betul. Mereka akan busuk, mereka akan ketemu di sini, saudara-saudara sekalian. Indonesia sudah tidak menerima orang semacam itu. Indonesia, tanah Indonesia, Ibu Pertiwi sudah menolak kehadiran mereka, sudah menolak mereka semua. Maka tentu saudara-saudara, mari kita berjuang, jangan kita jadi pengkhianat, jangan biarkan bangsa ini dipecah belah.
Justru mereka yang memecah belah. Dari dulu kerjaannya memecah belah, sekarang di kamuflase PWI, Laskar Sabilillah memecah belah umat. Ini adalah kelicikan mereka, saudara-saudara sekalian. Maka tadi kita harus hati-hati, saudara sekalian. Kita membentuk PWI dan Laskar Sabilillah dalam rangka membentengi para ulama, dalam rangka membentengi negara dan bangsa. Kenapa? Karena doktrin-doktrin mereka bukan fitnah, bukan hoax, tetapi sudah ada buktinya. Semua tersebar, buktinya sudah nyata, datanya sudah ada. Kita bisa tanding data, saudara-saudara sekalian. Dan mereka itu adalah nyata-nyata. Mereka semua tidak ada sedikit untuk setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada sedikit yang untuk bisa menghormati Indonesia, menghormati para ulama Indonesia. Mereka tidak ada sedikit pun bisa menghormati para ulama, para ajengan ayat di Pasuruan berayat. Maka dari itu saya minta pada kalian, kita bergerak dalam kebangsaan, dalam ke-NU-an. Mudah-mudahan adanya PWI dan Laskar Sabilillah ini bisa menggerakkan seluruh pergerakan yang ada di Majalengka. Dan saya minta doanya, mudah-mudahan nanti di Kerawang, nanti malam, mudah-mudahan pelantikannya berjalan dengan lancar. Sebab ini sudah ada penghadangan-penghadangan, termasuk juga di Purwakarta juga ada penghadangan. Kita tidak mau ribut, kita tidak mau berantem. Walaupun kalau kita ribut dan berantem, saya pastikan Laskar Sabilillah pasti akan menang. Tapi kita tidak mau melukai sesama rakyat ini. Kita tidak mau melukai sesama anak bangsa, tidak akan. Jadi kalau seumpama ada persekusi daripada para muhibbin, orang Majalengka asli, rakyat Indonesia asli, tiba-tiba karena kena doktrin membenci para ulama, para kiai, persekusi, maka yang harus kalian lakukan satu, mana Habibnya, mana Ba'aldinya. Kalau kalian tidak usah bicara, saya tidak ada urusan dengan kalian. Yang mendoktrin kalian seperti itu siapa? Mana bos kalian? Datang sini. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kadang-kadang yang namanya Ba'aldi itu yang gitu, kadang-kadang menyuruh orang-orang kita, menyuruh rakyat Indonesia untuk berantem. Jadi kalau supaya mereka diajak berantem, ya mereka ngumpet kadang-kadang. Jadi akhirnya yang jadi korban orang-orang kita. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau semua ada pergerakan yang dilakukan oleh para muhibbin, kalian jangan terpancing. Kalian jangan sampai terpancing, kalian jangan sampai ikut terprovokasi. Hadapilah mereka dengan sabar supaya mereka kembali dan mereka itu dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Ibu Pertiwi, untuk kembali kepada jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Jadi kita tidak ada urusan dengan muhibbin, kita tidak ada urusan dengan rakyat Indonesia, tapi yang kita urus adalah kaum Wahabiyah dengan kaum Ba'ali. Ini yang kita urus. Betul. Makanya saudara-saudara sekalian, kalau seumpama ada orang datang, muhibbinnya bilang saya tidak ada urusan dengan kalian. Kalau seumpama datang, mana bos kalian suruh datang sini? Bos siapa? Ba'alinya mana? Suruh datang sini. Anda di Indonesia jangan macam-macam, jangan mempengaruhi, jangan mendoktrin rakyat yang tidak benar. Ini bangsa saya, ini tanah kelahiran saya. Betul. Saudara-saudara sekalian itu. Kemudian juga saya minta kepada aparat daripada Polri dan TNI untuk lebih tegas lagi dalam membela bangsa dan negara. Kenapa? Karena ada beberapa oknum-oknum Polri yang kadang-kadang rada ambivalen terhadap pembelaan terhadap bangsa dan negara, padahal mereka sudah sumpah di depan negara, di depan bangsa, dan sumpah di depan bangsa, di depan negara itu sama dengan sumpah di depan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kalian, saya minta panjenengan semua sabar, panjenengan semua juga saya minta tegakkan badan, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalian hadapi mereka dengan gagah, kalian hadapi mereka dengan kesatria. Laskar Sabilillah tidak boleh lempeng, tapi yang gagah, tidak boleh takut sama siapapun, karena ini adalah demi negara, demi bangsa, demi leluhur, demi sejarah para wali. Maka orang-orang Wahabi tahu, orang Ba'aldi juga sama. Apa? Ya itu adalah memisahkan budaya dari syariat Islam. Seolah-olah kalau budaya Pasundan itu nggak ada hubungannya dengan Islam. Seolah-olah kalau kita pakai blangkon Pasundan, seolah-olah bukan Islam. Seolah-olah kalau kita pakai imamah biar orangnya bodoh, seolah-olah kayak Wali Songo. Kalau nggak percaya silakan. Panjenengan yang nggak bisa ngaji, nggak pernah mondok, baca Al-Quran nggak bisa, saya kasih imamah udeng-udeng, saya kasih gamis, saya kasih sorban, masuk di pesantrennya Aba Ja'far, insya Allah santri semuanya nyucuk tangan sampean semua. Percaya kan enggak? Percaya kan enggak? Ini menunjukkan apa? Mereka sudah berhasil mengikat masyarakat dalam budaya mereka. Saudara-saudara sekalian, tapi kalau seumpama ada orang pakai blangkon masuk di rumahnya Aba Ja'far, insya Allah dicuekin, karena dianggapnya blangkon itu tidak Islam. Yang Islam itu adalah budaya Arab. Ini yang dibangkitkan oleh Nahdlatul Ulama, bahwa Islam itu bukan budaya Arab, bahwasanya budaya kita pun sudah di Islam. Yang namanya belangkon tuh imamah batik, ada batik Jawa, ada batik Sunda, itu imamah sebetulnya.
Udeng-udeng sebetulnya cuma simpel saja dijadikan adat budaya. Saudara-saudara sekalian, budaya kalian semua Pasundan silakan, dari mulai tariannya, dari mulai wayangnya, termasuk wayang golek. Saya bilang bahwa saja di wayang kulit dan wayang yang ada di Jawa Tengah, termasuk Mahabharata, termasuk apa yang ada yang sudah ditampilkan oleh Kang Asep Sunandar, itu semua ceritanya adalah cerita moralitas yang sangat tinggi, cerita akhlak yang sangat tinggi. Tidak ada satu adu domba sedikit pun, tidak ada untuk mencaci maki, tidak ada. Dia bicara masalah akhlak dan data-data sejarah. Dia itu saudara, termasuk juga ajaran-ajaran tentang contoh masalah berkaitan dengan Mahabharata, Bratayuda. Ternyata Mahabharata dan Bratayuda Indonesia itu ceritanya sudah diislamkan, jadi tidak sepenuhnya sama dengan yang ada di India. Padahal Bratayuda dan Mahabharata itu asalnya dari India, tetapi ceritanya agak berbeda. Contoh, di Mahabharata dan Bratayuda itu ada Jabus Kalimasodo. Jabus Kalimasodo itu adalah merupakan satu sisipan daripada para ulama para wali, khususnya Sunan Kalijaga dalam rangka memasukkan Islam, dakwah Islamiyah di dalam adat budaya orang Jawa, baik Jawa Barat ataupun Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saudara-saudara sekalian, Jabus Kalimasodo itu adalah kalimat syahadah. Betul-betul. Kemudian ada lagi Punakawan. Punakawan itu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Punakawan itu Sunan Kalijaga. Ada Bagong, ada Gareng, ada Petruk, ada Senar. Itu cerita Punakawan di Mahabharata asli dan Bratayuda. Jadi India itu nggak ada. Makanya kalian semua, kalau kalian lihat di film Bratayuda dan Mahabharata yang ada di sinetron India, silakan Anda cari Jabus Kalimasodo, tidak akan ada. Silakan Anda cari Punakawan, Semar ada di mana? Pasti tidak ada. Karena itu adalah merupakan satu sisipan daripada metode dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh para wali. Jadi jangan ragu-ragu. Sekarang sebagai anak cucunya, mari kita rekatkan kembali adat budaya Sunda dengan syiar is. Jadi kalau panjenengan itu menghadapkan Maulid Nabi, pakai belangkon, pakai batik, udah yang pakai jubah mas saya aja sendiri nggak apa-apa. Leres itu, dia pakai batik, woi. Nah, Alizenta dari benda kerat pakai batik, pakai belangkon, langsung gantengnya, leres deh. Upami gaduh istri cici dia rada pantas gitu. Leres deh. Itu belangkonnya dipakai, ikatnya dipakai, leres deh. Ikatnya dipakai. Saudara-saudara sekalian, jadi kalau seumpama metode dakwah Islamiyah yang ada di Bali di Pasundan, ulama Pasundan itu tidak alergi terhadap adat budaya yang belum Islam. Bukan dibuang, bukan diharamkan, tapi justru orang Sadayak nanti masuk ke dalam adat budaya dan adat budayanya diislamkan. Itu metodenya masa ulama ajengan biaya para wali Pasundan. Bukan ini kafir, ini musyrik, ini tidak sesuai dengan Islam. Contohnya naon? Contohnya Trisula. Nu ayah di mandir-mandir ayah, tapi di masjid-masjid sepuh di Pasundan ayah, di Jawa ayah, padahal etatnya masjid kok ayat Trisulakna. Kunaon sabab ini metode supados masyarakat Sunda pindah dari mandir ke masjid tidak terlalu berat. Kunaon sababna? Sebab ayat Trisulakna cuma isina enten nek di mandir isina agama Buddha Hindu. Kalau sudah masuk di masjid dari musola, masuk di tajuk isinya tahlilan dan sholat kepada Allah, maka masyarakat Pasundan akhirnya tidak terlalu berat untuk masuk ke dalam Islam. Maka Trisulat pun sampai di masjid Punten masih ayah. Padahal Trisulatnya ada peradat Trisulatnya termasuk lambangnya Hindu Buddha. Tapi bagi kita, itu kan bukan lambang, kita anggap aja apa seni Trisulat. Ya udah, iman Islam Ihsan itu wae ditakwil. Nu penting naon? Nu penting teh orang jalma ya itu adalah hatinya paratos Islam dan iman kepada Gusti Pak supados jadi penderekna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu paratos Islam. Gaya masalah itu yang disebut dengan dakwah Islamiyah dengan menghadapi adat budaya, memasukkan ajaran Islam dengan cara awalnya adalah deideologisasi. Deideologisasi maksudnya adalah itu yang namanya mandir, ideologi Hindunya dibuang dulu, dianggap seni, masukkan ke dalam masjid yang akhirnya jadi Islam.